Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Orang arif tidak mencampuri urusan Allah. Sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar. Tekad yang kuat takkan mampu menembus dinding takdir. Takdir dari Allah. Tekad adalah kekuatan jiwa yang bisa memengaruhi segala sesuatu. Orang-orang sufi menyebut dengan himmah. Tekad ini takkan berpengaruh apa-apa kecuali dengan takdir dan ketentuan Allah. Kun fayakun. Kata Allah, maka terjadilah. Hikmah menguatkan hikmah sebelum dan sesudahnya. Seakan Ibnu Athaillah ingin menyatakan bahwa keinginanmu tidak akan ada gunanya bila berbeda dengan keinginan Tuhan. Jika tekad yang kuat saja tidak akan membuahkan hasil apa-apa kecuali dengan takdir dan izin Allah. Apalagi tekad yang lemah, seperti halnya tekadmu, wahai murid. Hikmah ini ditunjukkan untuk mendinginkan api ketamakan yang menyala-nyala di dalam hatimu, yang selalu yakin bahwa segala sesuatu itu bergantung pada usahamu sendiri dan pasti berhasil. Mungkin kalau kita dibarengi keyakinan yang kuat kepada Allah, tapi dibarengi dengan kekuatan diri sendiri saja itu tidak cukup. Arih nafsaka minal tadbir pama qoma bihi ghairuka angka la takum bihi linafsika. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi dunia. Urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk ikut mencampuri. Contoh urusan rezeki, milik, takdir, jodoh, terus apalagi dan sebagainya, itu sudah menjadi urusan-urusan Allah. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau mahabbah kepadaku, maka aku akan memberikan segala yang engkau inginkan. Seseorang kerap merencanakan berbagai hal bagi dirinya sesuatu keinginan nafsunya. Jadi keinginan manusia, keinginan kita itu jangan bergantung pada nafsu. Bergantunglah pada lillah. Bergantunglah pada Allah. Kemudian untuk menggapai rencana yang telah ditetapkannya itu, ia melakukan berbagai pekerjaan yang menyibukkan dirinya,
tentu saja hal itu akan membuatmu lelah. Bahkan mungkin pula kecewa karena tidak diijabah sama Allah. Mungkin kecewa, terutama bila sebagian besar perkara yang telah direncanakannya itu tidak berhasil diwujudkan. Maka akan ada rasa putus asa. Dengan menggunakan lafal istirahat, Ibnu Athaillah ingin menjelaskan kepada para murid bahwa mereka dituntut untuk meninggalkan segala perkara yang menyebabkan keletihan dan penderitaan, kecuali jika perencanaan atau pengaturan tersebut ditujukan untuk sekedar memenuhi tuntutan hidup dan tak sampai memberatkan. Tentu saja hal ini tidak akan merugikan diri sendiri. Bahkan pepatah mengatakan, perencanaan adalah setengah dari kehidupan. Urusan-urusan yang telah diatur Allah hendaknya dijauhi oleh seorang murid. Ia tidak perlu lagi sibuk mengurusi apa yang telah ditangani Allah, karena tindakan semacam itu termasuk sikap sok tahu. Jadi ulah sok tahu orang jeung Allah mah, karena orang sagala rupana geus ti Allah. Yang tak layak dilakukan oleh orang yang berakal. Lagi pula tindakan itu bertentangan dengan prinsip rububiyah. Apa itu prinsip rububiyah? Kepengaturan. Jadi aturan Allah dan takdir Allah selain juga bisa melalaikan ibadah. Hikmah ditunjukkan sebagai peringatan bahwa para murid, karena biasanya apabila seorang murid sedang menghadap Tuhannya dan sibuk dengan zikir-zikir dan ibadah-ibadahnya, seluruh sebab penghidupan duniawi akan terputus jarinya. Jadi kalau kita sedang mengerjakan zikir malam, jauhilah perkara-perkara dunia, jauhilah perkara-perkara yang diinginkan, khusyuklah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Mau kemana kita, dari mana kita, kembali kemana, kembalilah kepada Allah. Saat itulah setan datang dan mulai membisikkan, mengiming-iminginya dengan berbagai hal yang sebagian besar tidak akan pernah terwujud. Bisikan setan itu kemudian akan membuat si murid lalai, bahkan meninggalkan kebiasaan zikir dan ibadah. Tips untuk menghindari hal itu lebih banyak berzikir dan riyadhah. Olah jiwa. Jiwa kita diisi dengan ilmu, hati kita diisi dengan ilmu. Dengan zikir dan riyadhah, seorang murid akan dijauhi setan dan terhindar dari kesibukan menyusun rencana ini dan itu yang membuatnya letih. Jadi para murid di sini jangan terlalu letih untuk urusan dunia, karena segala sesuatunya sudah diatur sama Allah. Ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basyirati minka. Kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya matahari. Butanya mata hati. Jangan sampai kita mata hati kita buta karena jauh dari Allah. Dikala kita sendiri banyaklah tafakur kepada Allah. Renungi jiwa kita, renungi hati kita. Khususkan hati kita kepada Allah. Khususkan jiwa kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maksud dari apa yang telah dijamin, ini dijamin oleh Allah, ialah rezeki dan karunia Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri.
Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surat Al-Kabut ayat 29 sampai 60. Sementara itu, maksud dari kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu, contoh kita berdoa kepada Allah, kita minta mobil, minta rumah, minta istri yang cantik, yang soleh, ialah kekurangan dalam melaksanakan amalan-amalan yang bisa membimbingmu menempuh jalan menuju Tuhanmu, seperti zikir, salat, dan wirid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Jadi tugas hamba, tugas seorang murid, tugas seorang umatnya baginda Rasulullah SAW, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dituntut dari seorang murid ialah terus berusaha memberi makan ruh. Mana makanan ruh? Baca sholawat, baca Quran, wirid, zikir, riyadoh. Itu makanan-makanan ruh. Dengan zikir-zikir kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepadanya, bukan memberi makan yang lain. Karena itu sudah menjadi wewenang Tuhannya. Soalnya kan ruh ini hanya milik Allah. Kita diciptakan dari alam mana? Dari alam perut. Dari alam perut ditiup sama Allah. Maka jadilah kamu, rezekinya, ibadahnya, dunianya, segala sesuatunya sudah dijamin di alam perut. Buta mata hati, maknanya hati tidak lagi bisa melihat berbagai perkara maknawi, sebagaimana mata dapat melihat perkara-perkara indrawi. Dalam hikmah, Ibnu Athaillah menggunakan lafal kegigihan untuk menyatakan bahwa mencari rezeki yang dilakukan sekedarnya dan tanpa kegigihan tidak dilarang bagi seorang murid karena tidak menyebabkan buta mata hatinya. Jadi boleh seorang murid bekerja sebanyak-banyaknya, berdagang sebanyak-banyaknya, mencari duniawi sebanyak-banyaknya. Asal apa? Asal tidak menyebabkan buta mata hati. Mana buta mata hati? Buta mata itu yang keras. Yang keras apa? Yang keras menerima nasihat, yang keras menerima pendengaran ayat suci Al-Quran. Hati itu menolak akan dengan sendirinya, itu yang disebabkan buta mata hati. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.